Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kembali lagi bersama saya Sandika Gali di channel WPU. Oh ya, sebelumnya saya mau ucapin dulu minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan semoga semuanya berbahagia di momen lebaran ini ya. Oke, karena masih momen liburan, kali ini kita akan membahas sesuatu yang santai-santai aja teman-teman. Saya mau bagiin rekomendasi film yang bisa kalian tonton sebagai programmer atau anak IT. Mulai dari film tentang programming, startup, sampai dengan hacking atau cyber security. Yang harapannya selain bisa kasih kalian hiburan di kala libur, semoga juga bisa menginspirasi supaya kita lebih semangat lagi untuk belajarnya. Oke, langsung aja kita bahas film yang pertama, teman-teman. Film yang pertama ini namanya Pirate of Silicon Valley. Ini film udah lama banget sih ya. Rilisnya aja itu tahun 1999. Dan saya nggak tahu saat ini tuh kalian bisa nontonnya di mana. Tapi intinya, film ini tuh bercerita tentang kisah awal mula dari perusahaan Apple dan juga Microsoft hingga persaingan sengit antar para pendirinya. Seru nih teman-teman. Tokoh-tokoh inti di film ini itu ada Steve Jobs yang merupakan pendiri dari Apple dan Bill Gates yang merupakan pendiri dari Microsoft beserta partner atau sidekicknya yang gak kalah keren. Steve Jobs itu punya Steve Wozniak dan Bill Gates itu punya Paul Allen. Jadi film ini dimulai dengan dua mahasiswa yaitu Steve Jobs dan juga Steve Wozniak. Ceritanya mereka ini merupakan mahasiswa yang benar-benar terobsesi dengan teknologi komputer. Mereka berdua mendirikan Apple komputer di garasinya Steve Jobs sampai bisa merakit komputer Apple I dan Apple II yang revolusioner pada masa itu. Baru berikutnya muncullah Bill Gates dan Paul Allen yang merupakan mahasiswa dari kampus Harvard. Terus mereka mulai dengan mengembangkan interpreter basic untuk salah satu komputer di awal zaman itu ya. Namanya tuh Altair 8800 atau 8800. Terus sampai mereka bisa mendirikan Microsoft. Nah, di film itu kita udah bisa lihat perbedaan awal dari kedua perusahaan raksasa tersebut ya. Apple tuh fokusnya di desain dan user experience yang intuitif, sedangkan Microsoft itu fokusnya di kompatibilitas dan kemudahan penggunaannya. Nah, setelah itu mereka mulai nih bersaing secara sengit. Misalnya Microsoft ngeluarin apa, terus Apple juga nggak mau kalah untuk ngeluarin sesuatu juga. Terus aja kayak gitu teman-teman. Jadi kalian nanti bisa lihat banyak sekali cerita jatuh bangun yang mereka lalui, tapi mereka tuh nggak nyerah sampai perusahaan mereka jadi perusahaan raksasa. Ini bisa kita jadiin inspirasi, walaupun perjalanannya nggak mudah, tapi bisa dapetin hasil yang luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke film yang kedua. Ini judulnya adalah The Imitation Game. Nah, kalau ini kalian bisa tonton nih di Netflix. Meskipun ini film juga udah cukup lama, sekitar tahun 2014 nih rilisnya. Jadi film ini menceritakan kisah nyata dari Alan Turing yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch. Jadi Alan Turing ini adalah seorang matematikawan brilian yang juga eksentrik yang berperan besar di dunia komputer. Yang saat itu direkrut untuk memecahkan kode enigma Jerman selama Perang Dunia II. Jadi filmnya dimulai dengan cerita tentang Perang Dunia II di mana Jerman menggunakan mesin yang namanya Enigma untuk mengenkripsi komunikasi mereka supaya sekutu itu kesulitan untuk memecahkan apa yang dibicarakan atau didiskusikan. Nah, terus akhirnya Alan Turing ini direkrut oleh Bletchley Park yang merupakan sebuah perusahaan intelijen Inggris lalu ditugaskan untuk mecahin kode enigma tadi. Alan Turing dan timnya terus bekerja tanpa henti untuk memecahkan kode enigma yang terus berubah dan akhirnya berhasil memecahkan kode enigma tersebut. Nah, hasil dari kerja kerasnya tersebut membantu sekutu untuk memenangkan banyak pertempuran penting ya. Bahkan diperkirakan bahwa enigma itu membantu mempersingkat perang hingga 2 tahun dan menyelamatkan jutaan nyawa. Film ini cocok banget ditonton untuk kita para programmer karena kita bisa lihat nih. Yang pertama sejarah dari teknologi atau crypto analisis, terus bagaimana perjuangan untuk memecahkan masalah yang dimana programmer tuh nggak bisa lepas tuh dari problem solving. Lanjut nih, film yang ketiga ada film yang judulnya The Great Hack. Nah, kalau ini adalah film dokumenter di Netflix yang mengekspos skandal di perusahaan konsultan politik yang namanya Cambridge Analytica. Di film ini diceritakan bagaimana Cambridge Analytica ini menggunakan aplikasi yang ada di dalam Facebook yang namanya This Is Your Digital Life. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mengumpulkan data pribadi dari jutaan pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka. Yang kemudian data-data tersebut mereka gunakan untuk menargetkan pengguna dengan iklan politik yang dirancang untuk mempengaruhi pilihan mereka. Ya, jadi semacam kampanye gitulah. Nah, jadi The Great Hack ini adalah film yang menarik untuk kita tonton karena ini ngangkat isu-isu penting tentang privasi data, demokrasi, dan pengaruh perusahaan teknologi di dalam kehidupan kita. Jadi akan bikin kita lebih aware tentang sosial media dan juga cyber security. Masuk ke film yang keempat, itu ada Invisible Hacker. Masih untuk kalian nih yang suka cerita tentang hacker atau cyber security. Jadi film ini tuh menceritakan kisah Kiyoshi Himuro, seorang hacker jenius yang bekerja di balik layar untuk melindungi orang-orang dari bahaya cyber. Jadi si Himuro ini nggak pernah nunjukin wajahnya, terus hanya berkomunikasi lewat suara elektronik. Makanya julukan dia tuh Invisible Hacker. Karena selain nggak kelihatan, kemampuannya juga luar biasa untuk meretas atau ngehack sistem komputer tanpa terdeteksi. Nah, suatu
Suatu hari, si Himuro ini dihubungi oleh seorang detektif yang sedang menangani kasus cybercrime. Kasus ini melibatkan seorang hacker jahat yang mencuri data pribadi jutaan orang. Nah, si Himuro ini setuju untuk membantu Shibasaki dan mereka bekerja sama melacak hacker jahat tadi. Seiring dengan investigasi mereka, Himuro dan Shibasaki menemukan bahwa hacker jahat tersebut adalah seorang mantan programmer yang punya dendam terhadap dunia. Namanya tuh Tatsuya Maki. Nah, si Maki ini ingin menguasai dunia pakai teknologi dan dia menggunakan kemampuan hackingnya untuk melakukan berbagai kejahatan cyber. Sampai akhirnya Himuro dan Shibasaki ini harus berhadapan dengan Maki dalam pertempuran hacker yang seru. Si Himuro ini menggunakan semua kemampuannya untuk menghentikan Maki dan melindungi dunia dari bahaya. Film ini juga mengangkat isu-isu penting tentang cybercrime dan bahaya dari teknologi. Jadi buat kalian yang tertarik dengan cybercrime dan bahaya teknologi, film ini cocok banget buat kalian tonton. Nah, ngomong-ngomong soal cybercrime dan hacking-menghacking nih teman-teman, pas banget buat kalian yang pengen belajar dan mendalami dunia hacker dan cyber security. Saat ini Kodepolitan sedang ada promo khusus untuk kelas hackingnya yang namanya kursushacker.com. Jadi kelas ini tuh dirancang khusus buat kalian yang masih pemula karena kalian akan dipandu dalam belajar hacking dan cyber security secara bertahap dan sistematis dengan roadmap belajar yang sangat terarah. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi harus mulai belajarnya dari mana. Di kelas ini nantinya kalian akan belajar gimana cara melindungi website dari berbagai serangan cyber. Terus juga dibimbing oleh mentor yang expert ya, yaitu Putra Aji Adhari. Yang kalau kalian belum tahu, dia merupakan mantan hacker yang pernah membobol situs NASA waktu umur dia 15 tahun. Selain materinya yang lengkap, kalian juga akan dapetin mentoring online setiap minggunya dan kalian akan bergabung ke grup forum untuk diskusi private untuk bertukar informasi dengan sesama peserta. Untuk ikut kelasnya, kalian cukup bayar sekali aja dan langsung bisa akses ke semua materi pembelajarannya selamanya, termasuk update materi kalau ada materi terbaru. Dan setelah menyelesaikan kelasnya, kalian juga akan dapetin sertifikat digital, jadi ini akan cocok banget buat investasi belajar kalian. Ya, makanya segera daftar sekarang di kursushacker.com atau kalian bisa klik aja link di deskripsi di bawah untuk dapetin harga promo 450.000 serta diskon tambahan dengan memasukkan kode kuponnya member WPU. Ya, untuk informasi lebih lanjut, silahkan kalian cek Instagramnya di @kodepolitan atau kunjungi link yang ada di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ke film yang kelima atau yang terakhir, yaitu The Social Network. Ya, kayaknya kalau ini saya yakin udah banyak yang nonton ya. Tapi buat kalian yang belum tahu nih, jadi film ini berfokus pada kisah dari si Mark Zuckerberg dan teman-temannya di awal mula penciptaan Facebook. Ya, jadi film ini tuh dimulai dengan cerita si Mark Zuckerberg yang merupakan mahasiswa di Harvard ya. Terus dia terinspirasi untuk bikin sebuah platform sosial media yang eksklusif untuk mahasiswa Harvard. Awalnya tuh dia nyebutnya The Facebook. Nah, setelah itu Mark Zuckerberg ngajak temennya yang namanya Eduardo Severin. Teman sekamarnya yang nggak cuma pinter tapi juga punya otak bisnis nih untuk jadi seorang co-founder dan CFO atau Chief Financial Officer. Bahkan si Severin ini punya peran penting dalam pendanaan awal dan pengembangan platformnya. Di Facebook ini menarik perhatian Sean Parker yang merupakan pendiri dari Napster ya. Itu perusahaan layanan komputer untuk berbagi file musik zaman dulu. Parker melihat potensi besar platform ini dan menjadi mentor terus investor awal lah dari si The Facebook ini. Nah, habis itu baru tuh mulai ada konflik seiring perkembangannya Facebook. Mark Zuckerberg mulai bergesekan dengan si Severin terkait duit ya dan visi dari perusahaan. Mark pengen pertumbuhan dari app-nya meningkat gitu ya, sementara si Severin khawatir dengan resiko hukum dan keuangan perusahaan. Setelah perjuangan yang panjang, platform The Facebook ini dengan cepat menjangkau universitas lain yang tadinya kan cuma Harvard aja, terus ganti nama jadi Facebook aja. Ya, walaupun sekarang namanya udah jadi Meta ya, berubah lagi tuh. Nah, jadi buat kalian yang tertarik nih tentang perjalanan cerita dari Facebook, dari awal ya, dari kamar kos sampai jadi perusahaan raksasa, cocok banget untuk nonton film ini. Jadi The Social Network ini bisa kalian tonton di Netflix, ada ya, di Google Play Movie juga ada, atau di Apple TV juga ada. Ya, jadi itu tadi teman-teman, daftar film yang kayaknya menarik untuk kita tonton sebagai programmer atau hacker ya. Coba dari list film yang tadi, kira-kira kalian udah pernah nonton yang mana nih? Atau kalau misalkan kalian punya rekomendasi film yang cocok ditonton untuk kita para programmer, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oh ya, dan sebelum saya akhiri, saya mau ucapin lagi terima kasih kepada sponsor kita untuk video kali ini, yaitu kelashacker.com. Sekali lagi, dia adalah sebuah kelas online yang fokus untuk kalian yang mau jadi seorang ahli cyber security ya. Jangan lupa kalian bisa dapetin diskon untuk ikutan kelasnya dengan cara masukin kode kuponnya member WPU saat kalian check out ya. Cek aja link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkapnya. Oke, jadi mungkin segitu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik komen.